Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tayyib ya talibat, kita bertemu kembali dalam pembahasan kita Nahwu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-khabaru bin na'at. Sahih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang al-khabaru bil jar wal majrur atau bi zarfil makan. Khabar dengan jar majrur dan zarful makan, atau bisa disebut dengan khabar syibhul jumlah. Maksudnya apa? Kalau di bahasa Indonesia kan tuh berarti seperti prasa atau kata-kata yang lebih dari satu. Jadi dia menyerupai kalimat gitu ya, tapi belum sempurna gitu. Jadi al-khabaru bil jari wal majrur atau bi zarfil makan, khabar dengan syibhul jumlah yang terdiri dari jar majrur atau dengan zaraf makan. Nah, tayyib. Next. Nah, ini dia. Hunaka amsilah. Nah, di sini ada beberapa contoh. Majmu'ah alif. Naqra, kita baca. Al-ustadzu fil fasli. Nah, al-ustadz di dalam kelas. Nah, al-ustadz di sini menjadi mubtada, sementara khabarnya terdiri dari harfu jarrin dan ismu majrurin. Fi harfu jar, al-fasli menjadi ismu majrurin ya. Kemudian yang contoh kedua, Umaru fi masjidin. Si Umar di dalam masjid. Lalu al-qalamu 'alal maktabi. Nah, perhatikan bentuknya sama ya, terdiri dari harfu jarrin dan isim ba'da. Ya, terdiri dari huruf jar dan isim majrur setelahnya. Lalu al-ummu ila suqi, as-sayyaratu lil jami'ati, al-khubzu min daqiqin, al-hadithu an Ali. Ya, bentuknya sama, terdiri dari jar dan majrur. Fi fil fasl, fi masjid, alal maktab, ila suq, lil jami'ah, min daqiq, an Ali. Ya, ini termasuk kategori khabar bil jar wal majrur. Nah, wa amma fi majmu'ati ba, dan adapun di bagian ba, naqra, kita baca as-sallatu wara'a baitin. Ada wara'a di sini dan itu disebut dengan zaraf makan ya. Kemudian al-masjidu amamal jami'ah. Masjid itu di depan kampus, di hadapan kampus. As-suqu janibal madrasah. Pasar di samping sekolah. As-sama fawqal ard. Langit di atas bumi. Al-hirru tahta kursiyin. Kucing di bawah kursi. Kita lihat pola kalimatnya terdiri dari zaraf ya, zaraf, dan setelahnya isim yang berbaris kasrah. Ini juga amama, lalu ada janiba, lalu fawqa, lalu ada tahta. Okay. Next.
Kita ambil satu contoh dari contoh yang ada tadi. Al-ustadzu fil fasli. Nah, kalau kita buat skemanya, dia bentuknya jadi seperti ini. Al-ustadz menjadi mubtada, lalu fi jar atau harfu jarrin, lalu al-fasli menjadi majrur. Majrur bi harfil jar, yaitu fi. Dan lalu dia posisinya menjadi khabar, ya, khabarul mubtada. Kita lihat keterangannya di bawah. Huruf jar dalam bahasa Indonesia itu hampir sama dengan kata depan, ya, seperti pada, kepada, dari, di dalam, ya, dan lain-lain. Nah, huruf jar itu diantaranya adalah fi. Nah, seperti ini, fi, ya, fi. Lalu setelah harfu jar ini isim yang berbaris kasrah, ya. Setelah harfu jar isimnya berbaris kasrah, ya. Kemudian ada ala, lalu ada min, ada ila, ada li. Sebenarnya banyak lagi, tapi itu ada pembahasannya tersendiri. Nah, kita lihat contoh lain. Ini contoh dari zarf, ya, zarful makan. Nah, zarf makan ini dalam bahasa Indonesia tuh ada juga dia seperti keterangan tempat, ya. Contohnya bawah, atas, samping, depan, belakang, seperti itu. Nah, kita lihat contohnya. As-sallatu wara'a baitin. Ya, kita lihat wara'a. Ini zarful makan, ya. As-sallatu menjadi mubtada, menjadi mubtada. Lalu wara'a menjadi zarful makan, keterangan tempatnya. Kemudian baitin menjadi majrur ba'da zarf. Nah, wara'a baitin ini menjadi khabar al-mubtada. Nah, isim yang terletak setelah zarful makan ini, setelah wara'a atau amama atau yang selainnya, dia bisa berbentuk isim ma'rifah dan bisa juga berbentuk isim nakirah. Nah, seperti ini bentuknya nakirah, ya, karena ada tanwin, maka bentuknya nakirah. Nah, dan adapun yang bentuknya ma'rifah, kita lihat. Nah, seperti ini. As-sama'u fawqal ard, al-masjidu amamal jami'ah. Jadi setelah zarful makan fawqa dia ma'rifah. Nah, sementara yang tadi dia nakirah, ya. Jadi tanda-tanda ma'rifah adalah adanya alif lam, ya, jadi ma'rifah. Jadi langit di atas bumi. Nah, zarful makan selalu dibaca nasab dan tanda nasabnya adalah fathah, ya, seperti ini, fawqa, amama, ya, seperti itu. Kecuali nanti ada didahului oleh huruf jar, dia maka akan berbaris kasrah, ya. Jadi dibaca, kalau dia bentuknya seperti ini tidak pernah dibaca amami, ya, atau fauqi, tidak pernah. Akan dibaca berbaris fathah, ya, nasab. Kecuali kalau ada huruf jar di hadapan atau di depan seperti min fauqihim, ya, ataupun min tahtihim, seperti itu, maka dia akan berbaris kasrah. Oke, next. Nah, jadi ringkasnya adalah khabar dengan jar wal majrur, yaitu khabar yang terdiri dari dua kata. Yang pertama harful jar dan yang kedua ismun majrurun, ya. Kemudian khabar dengan zarful makan, yaitu khabar yang terdiri dari dua kata. Yang pertama zarful makan dan yang kedua ismun majrurun, karena terletak setelah zarful makan. Nah, latihan ada tadribat. Yang pertama ini terdiri dari jar
majrur ya, khabar jar majrur. Yang pertama al-ustadzu fil bait, al-ustadzu 'alal kursi, al-ustadzu ilal jami'ah, al-ustadzu minal masjid. Jadi lihat bentuk pola katanya, pola kalimatnya, ada harfu jar dan ada isim majrur, maka dia disebut dengan khabar ya. Al-ustadz mubtada, lalu fil bait menjadi khabarul mubtada. Begitu juga dengan yang kedua, al-ustadzu 'alal kursi, al-ustadzu mubtada, 'alal kursi menjadi khabar. Begitu juga dengan ilal jami'ah, lalu minal masjid. Kemudian kita lihat latihan yang kedua, al-mudarrisatu fil fasl. Guru perempuan itu berada di dalam kelas. Pola kalimatnya sama, al-mudarrisatu menjadi mubtada, fil fasli menjadi khabar. Walaupun pada intinya si fi menjadi harfu jar, al-fasl menjadi ismu majrur ya. Begitu juga dengan ilal jami'ah, lalu al-mudarrisatu ilal jami'ah, al-mudarrisatu 'ala sarir, al-mudarrisatu minal maktabah. Dan pastikan setelah huruf fi, setelah huruf jar ini, isim setelahnya berbaris kasrah. Taib, kita beralih ke yang as-salis, yang ketiga. Ini berkenaan dengan zarful makan. As-suq wara'a jami'atin. As-suq menjadi mubtada, wara'a jami'atin menjadi khabar mubtada. Namun intinya wara'a menjadi zarful makan, jami'ah majrur bil kasrah. Jadi setelah zarful makan dia berbaris kasrah. As-suqu amama masjidin. Begitu juga sama as-suqu janiba baitin. Ya. Kita beralih ke ar-rabi, yang keempat, al-kahrubai fawqal maktab, al-kahrubai tahta as-saqaf, al-kahrubai fawqad dawlab. Nah, taib, lampu di sini ada artinya ya, di bawah ini bisa dilihat. Nah, al-kahrubai menjadi mubtada, fawqal maktab menjadi khabarul mubtada. Begitu juga dengan yang di bawahnya, tahta as-saqaf, kemudian yang di bawahnya lagi fawqad dawlab. Nah, sebagai latihan kita hari ini adalah tulislah mubtada dari khabar pada kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, mubtada itu isim yang terletak di awal kata. Ini bisa dipilih pilihan katanya apa. Contohnya al-ustadzu fil fasli, guru di dalam kelas. Nah, ini bisa diisi dengan isim yang lain ya. Alal maktab, di atas meja. Kita bisa tulis di sini al-kitabu alal maktabi, buku di atas meja. Lalu yang ketiga, limudarrisatin ya, punya kepunyaan atau milik si guru. Apakah isim yang sesuai di sini? Bisa as-sayyaratu limudarrisatin ya, mobil itu punya si guru perempuan itu. Lalu yang keempat, bisa dipilih isim yang sesuai untuk kalimat ini. Yang kelima juga pilihan yang sesuai untuk isimnya. Kemudian yang latihan yang kedua,
Buatlah kalimat dari kata-kata yang tersusun di bawah ini. Al-awwal, ini katanya masih tidak beraturan ya, kita susun. Al-fasli amama as-sabura. Yang mana yang duluan? As-saburatu amamal fasli. Ya, saya ulangi. As-saburatu amamal fasli. Ya, setiap mubtada dia akan berbaris dhammah ya, rafa. Setelah amama dia akan berbaris kasrah. Begitu cara mengenalinya ya. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir, buatlah skema dari kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, contohnya Umaru fi masjidin. Nah, contohnya seperti ini. Umar jadi mubtada, fi harfu jar, masjidin jadi ismun majrurun. Nah, dia menjadi khabarul mubtada. Nah, contohnya juga di bawah Muhammadun tilmidun mujtahidun. Muhammadun menjadi mubtada, tilmidun man'ut. Ini pelajaran yang sebelumnya. Kemudian mujtahidun menjadi na'at, tapi dia menjadi khabarul mubtada. Kita ambil contohnya satu. Fatimatu tilmidatun nasyitatun. Fatimah mubtada, tilmidatun man'ut, nasyitatun na'at. Nah, tilmidatun nasyitatun menjadi khabarul mubtada. Begitulah untuk yang kedua, hiya bintun jamila. Kemudian yang selanjutnya Fatimatu fil bait. Ini sudah masuk pelajaran kita hari ini. Lalu al-baitu janibal masjid. Nah, ini dibuat skemanya seperti ini ya. Insyaallah Allah beri kemudahan untuk memahami. Arju lakunal faedah. Ila liqa, ma'assalamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.